warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, berjumpa lagi dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Senang sekali saya Rizky Amrina akan memandu Rabu Podcast hari ini, dan kita akan membahas mengenal lebih dalam seksi dokumentasi pertanahan DLHP Sumsel. Dan sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Nurul Fatimah Esos. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Rizky. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga Ibu Nur Fatimah ini merupakan Kepala Seksi Dokumentasi Pertanahan di DLHP Sumsel. Ya. Baik Ibu, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi mengenai seksi dokumentasi ini, sebenarnya tugas dan fungsinya dari seksi ini apa saja Ibu? Baik Mbak Rizky, terima kasih. Jadi sebelum kita ke dokumentasi pertanahan itu apa, kita mengenal dulu dokumentasi pertanahan. Dokumentasi pertanahan itu sesuai di pasal 4 itu dalam Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nah sekarang itu di Perda kan. Nah sekarang pasal 4 apa sih pasal 4? Pasal 4 itu adalah ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah provinsi dan unit kerja di bawahnya yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Nah, artinya dokumentasi pertanahan itu adalah bagian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang ditetapkan dalam peraturan gubernur Sumatera Selatan nomor 80 tahun 2016. Di sana tugas pokok dan fungsi itu tertuang dalam peraturan gubernur tersebut. Nah, sebetulnya bidang pertanahan itu, sebelum kita ke dokumentasi pertanahan nih, bidang pertanahan itu ada 3 seksi. Baik. Jadi seksi pertama adalah pengadaan tanah, kemudian seksi kedua adalah dokumentasi pertanahan, kemudian seksi ketiga adalah perizinan pertanahan. Nah sekarang apa sih tugasnya bidang pertanahan? Nah tugas bidang pertanahan itu adalah melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Kemudian ada lagi, kita belum masuk ke dokumentasi pertanahan. Apalagi Bu? Iya, kemudian fungsinya. Baik. Fungsinya apa nih Dinas Pertanahan? Fungsinya itu perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Kemudian perumusan kebijakan di kegiatan di masing-masing seksi. Kemudian pengaturan kebijakan koordinasi, perencanaan pembinaan umum, perencanaan bimbingan teknis dan supervisi, pengevaluasi dan pelaporan hasil pemantauan kegiatan di masing-masing seksi, kemudian pemberian petunjuk, membimbing, kemudian membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan. Kemudian ada lagi pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan. Artinya tidak melulu tentang pertanahan, tapi ada bagian pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Nah sekarang untuk dokumentasi pertanahan sendiri apa sih tugasnya? Nah, tugasnya dokumentasi pertanahan menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dokumentasi pertanahan, kemudian merencanakan kegiatan, anggaran, urusan pelaksanaan dokumentasi pertanahan, kemudian memberikan petunjuk, membimbing, membagi tugas, dan menilai hasil kerja bawahan. Kemudian memberi petunjuk juga dalam pengelolaan, penyimpanan, dan penataan dokumentasi pertanahan. Kemudian juga mendokumentasikan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, kemudian mendokumentasikan penetapan lokasi, izin lokasi, kemudian rekomendasi, dan pendelegasian pengadaan tanah. Demikian Mbak Rizky. Panjang ya? Banyak ya. Tentunya banyak sekali tugas dan fungsi Iya. dari seksi dokumentasi ini. Nah, kita juga akhirnya bisa memasuki Iya. ini apa sih Bu yang dimaksud dengan dokumentasi pertanahannya sendiri? Oke, sekarang apa sih dokumentasi pertanahan? Sebetulnya dokumentasi pertanahan itu adalah proses untuk pengumpulan, pencatatan informasi tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kemudian penetapan lokasi, izin lokasi, dan rekomendasi pendelegasian pengadaan tanah.
Begitu Mbak Rizky. Iya. Tapi untuk berbicara dengan dokumentasi pertanahan sendiri ini seberapa penting sih Bu untuk dokumentasi ini sendiri? Sangat penting, sangat penting. Makanya kita kalau tidak hanya dokumentasi pertanahan sih sebetulnya, apapun kegiatan pasti endingnya harus ada dokumentasi. Betul. Orang berpikir apa sih dokumentasi itu? Apa hanya foto-foto? Enggak. Dokumentasi itu tidak hanya foto-foto, tapi berupa data. Nah, dokumentasi pertanahan ini dilakukan untuk memberi banyak manfaat bagi individu maupun negara. Jadi tidak hanya kita bicara, oh dokumentasi ternyata untuk DLHP aja. Oh enggak, ternyata untuk negara, untuk pemerintah daerah, dan untuk pemerintah, untuk kebanyakan kita juga kayak gitu. Nah, terus salah satu manfaat dari dokumentasi pertanahan menciptakan kepastian hukum untuk kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Karena tanah itu merupakan aset yang bernilai sehingga kadang-kadang menjadi objek perselisihan. Betul. Di antara yang merasa penting. Oh, berarti ini tanahnya ini penting bagi kami, ya di tanah satu, terus penting bagi mereka. Jadi satu objek itu bisa saja bersengketa, berselisih. Kemudian untuk dokumentasi pertanahan sendiri itu bermanfaat untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Itu juga bisa dibilang untuk menghindari adanya permasalahan-permasalahan hukum juga ya Bu ya. Betul. Jadi kita sudah kuatkan di dokumentasi. Karena kita tahu saat ini dokumentasi hanya foto-foto saja ya mungkin ya. Benar, ternyata enggak, ternyata. Ya, ternyata banyak sekali iya, ya. ternyata banyak sekali. Baik, tapi untuk proses dan juga cara kerja untuk pendokumentasian ini bagaimana Ibu? Nah, untuk cara kerjanya, itu langkah pertama dalam melakukan dokumentasi pertanahan adalah mengumpulkan data yang diperlukan seperti informasi pemilik tanah, batas-batas lahan, dan jenis tanah. Terus data tanah ini diperoleh dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau dengan pemilik tanah itu sendiri. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah memproses data tersebut dan membuat catatan pertanahan. Proses ini meliputi pemetaan lahan, pengukuran batas-batas lahan, dan mendata sertifikat tanah yang sah secara hukum. Baik, sebelumnya Ibu telah menjelaskan mengenai proses dan juga cara kerja. Ini untuk tahapan-tahapannya sendiri itu bagaimana Ibu? Baik Mbak Kiki, untuk tahapan dokumentasi pertanahan itu bisa kita untuk bisa dari mengumpulkan data, kemudian mencatat hasil data-data tersebut. Nah, untuk apa data-data ini dicatat? Nantinya akan dilaporkan ke pimpinan yang hasil akhirnya itu bisa menjadi rekomendasi yang akan dibuat oleh gubernur. Apa itu rekomendasi yang bakal dibuat? Nah, rekomendasi ini bisa jadi ketika usulan dari masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya, ketika tanah itu menjadi aset pemerintah, itu jelas tidak bisa diberikan rekomendasi. Karena sudah jelas itu aset pemerintah, kemudian masyarakat ingin mensertifikatkan, dan gubernur itu tidak yang jelas rekomendasinya tidak menyetujui. Tapi ketika itu bukan aset pemerintah, dan gubernur akan mengatakan, memberi rekomendasi bahwa lahan yang akan dibangun atau lahan yang akan dibuat sertifikat itu tidak atau bukan aset pemerintah daerah. Demikian Mbak Kiki. Baik, ya. Baik, tentunya hasil rekomendasi itu bisa menjadi tidak acuan. Adanya acuan. Ya. Jadi acuan, jangan sampai nanti adanya terjadinya kendala-kendala hukum ya di depannya. Betul. Apalagi betul. masalah pertahanan ini biasanya panjang ya Bu ya. Iya. Baik, tapi untuk tentunya dokumentasi ini banyak sekali bersinergi dengan berbagai pihak. Itu untuk pihak-pihak mana saja nih Bu? Tentunya pasti BPN juga benar, ya. Itu selain ini apa lagi Bu? Selain BPN kita bersinergi juga dengan perangkat daerah lainnya. Baik. Perangkat daerah lainnya hampir seluruh ya, karena keterkaitan dengan pertanahan, kemudian keterkaitan dengan aset, dengan BPKAD, dan perangkat daerah lainnya juga. Banyak ya perangkat daerah lainnya. Pastinya ini permasalahan dokumentasi ini banyak sekali Bu. Untuk tantangannya ini bagaimana? Pasti juga banyak tantangannya ya? Sangat banyak. Sangat banyak. Ini tantangannya apa aja nih Bu? Ya, jadi
tantangan yang paling krusial itu adalah kita kurangnya akses. Jadi kurangnya akses terhadap informasi yang diperlukan. Baik. Karena terus terang yang namanya pertanahan ini kan selain masalah kepemilikan tanah itu betul-betul kompleks. Bisa saja satu bidang itu bisa ganda kepemilikannya. Iya, makanya itu kadang kalau misalnya sudah menimbulkan konflik terus antar pihak yang berkepentingan itu yang menyulitkan untuk pendokumentasian pertanahan karena harus diselesaikan dulu konfliknya. Karena ketika konflik itu belum selesai, kita belum bisa mencatatnya. Demikian Mbak Kiki. Itu tantangan yang paling sulit ya Bu ya? Iya. Tapi kalau untuk tantangan permasalahan dari pengumpulan data atau mencatat itu banyak Bu? Ada tantangan juga atau bagaimana? Iya, karena kita meminta akses itu lumayan. Nggak usah jauh-jauh, seperti kita melaksanakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ketika laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kan itu ditanya tuh, tanah yang untuk KKPR sendiri, Baik. besaran atau luasannya. Nah, kita isi itu kan kita harus koordinasi dengan perangkat daerah. Betul. Karena perangkat daerah itu yang keterkaitan dengan itu bisa jadi PUBM, bisa jadi dinas pertanian, bisa jadi dinas-dinas yang lain. Begitu. Baik, tentunya untuk targetnya sendiri Bu, yang akan dicapai tentunya di tahun 2023 ini bagaimana dari seksi dokumentasi? Nah, sebetulnya targetnya ini keinginan di seksi dokumentasi pertanahan itu untuk mendokumentasikan pertanahan itu secara digital. Baik, digital ya? Iya, secara digital. Jadi kita tidak melulu ketika ada usulan kita Cari selama ini berkas. manual. Cari berkas, tapi kalau misalnya secara digital sudah input semua, terus tek misalnya, oh nama Bu Rizky mau buat sertifikat ternyata tidak boleh, klik tinggal Rizky, oh ini ada tanahnya sertifikat sekian, kayak gitu. Kepengennya digital untuk tahun 2023 atau tahun-tahun berikutnya. Kalau nggak bisa tahun 2023, mungkin tahun-tahun berikutnya. Baik, dan juga itu tentunya mempermudah ya. Iya. Apalagi kalau dokumen yang masih dalam bentuk kertas itu biasanya rentan Betul. dengan kerusakan. Tapi Betul. kalau untuk sistem informasi kita juga memudahkan dan Betul. juga keamanan datanya pasti Betul. aman ya Bu. Karena kayak gini, Iya. yang namanya dokumentasi, yang namanya pertanahan ini kan itu kayaknya nggak ada masa waktunya. Betul. Karena masa waktu ketika sudah berurusan dengan pertanahan bisa jadi ahli warisnya nanti. Iya kan? Iya. Tapi kalau yang lain kan ada masanya tuh 15 tahun bisa dihapuskan. Tapi kalau pertanahan nggak ada. Harus tetap disimpan. Iya, ya? harus. Nah, tahu-tahu pas disimpan kena rayap, nah wassalam. Betul sekali. Iya. Kita harapkan juga ini targetnya tercapai ya Bu ya. Iya, insya Allah. Amin ya Allah. Dan tentunya harapan ini ke depannya bagaimana Bu? Mungkin ada juga pesan-pesan untuk seksi lainnya untuk sama-sama bersinergi ataupun juga dari pemerintah lainnya. Betul. Jadi Mbak Rizky, harapannya itu bahwa kan kita sudah tahu nih bahwa dokumentasi pertanahan itu sangat penting. Nah, ketika sangat penting itu kan untuk menciptakan kepastian hukum juga. Nah, terus juga keinginan kita itu diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, perangkat daerah lainnya, kemudian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi keinginan kita itu jangan sampai ada perselisihan, tapi paling tidak ada kerjasama yang baik. Baik, kita harapkan juga tentunya targetnya tetap tercapai Bu, apalagi harapan-harapan yang menjadi kendala di saat ini bisa terlaksana di tahun selanjutnya ataupun tahun 2023 ini lancar semua ya Bu di seksi dokumentasi. Baik, terima kasih Bu Nurul Fatimah, Esos, Kepala Seksi Dokumentasi Pertanahan DLHP Sumsel sudah memberikan informasi mengenal lebih dalam Seksi Dokumentasi Pertanahan DLHP Sumsel. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Rizky, Masya Allah. Dan demikianlah Rabu Podcast kali ini bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.